Jamuan makan siang yang disajikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dua jenderal tersangka kasus Red Notice Joko Chandra menjadi sorotan. Hal ini diawali oleh unggahan foto dan status di media sosial Facebook oleh kuasa hukum dari tersangka Irjen Napoleon Bonaparte yaitu Petrus Balapetiono. Petrus merasa heran dan mempertanyakan perlakuan istimewa yang diterima kliennya pada saat penyerahan berkas perkara dan tersangka dari kepolisian ke pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tulisannya diunggah Petrus di halaman Facebooknya, yaitu sejak dirinya menjadi pengacara sejak tahun 1987. Baru sekali ini di penyerahan berkas P21, yaitu penyerahan barang bukti dan tersangkanya dijamu makan oleh Kepala Kejaksaan. Lalu ada apa di balik jamuan makan siang para jenderal tersangka? Anda sudah lihat dalam foto tadi, foto inilah yang kemudian mengawali terungkapnya ataupun menjadi awal dari kisah yang menghadirkan tanda tanya besar. Bahwa betulkah kemudian ada jamuan makan siang yang diberikan oleh Kepala ataupun Ketua Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada para jenderal yang menjadi tersangka dalam kasus Red Notice Joko Chandra. Apakah ini merupakan sebuah SOP? Apakah merupakan hal yang biasa atau bahkan ini jangan-jangan merupakan perlakuan khusus? Untuk bisa membahas hal ini, kita sudah bersama dengan para narasumber. Di samping saya sudah ada Bang Arteria Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Terry. Selamat malam Mbak Putri. Baik, bersama Bang Terry di studio. Di luar juga sudah ada para narasumber yang lain. Ada Pak Barita Simanjuntak selaku Ketua Komisi Kejaksaan. Selamat malam Pak Barita. Baik, kami masih mencoba menghubungi dan juga tersambung dengan Pak Barita. Ada Mas Boyamin Saiman, ini merupakan pegiat anti korupsi juga yang merupakan bagian dari MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Boyamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Terry. Baik Mas Boyamin, tapi pertama kita akan mendengarkan kisah ini langsung dari Bapak Petrus Balapetiono selaku kuasa hukum dari Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Selamat malam Pak Petrus. Ya, selamat malam. Pak Petrus, ini kan awalnya dari unggahan Pak Petrus ini, sehingga kita semua mengetahui apa yang terjadi pada saat pelimpahan berkas hari Jumat lalu. Ada jamuan makan siang. Nah, apakah ini merupakan hal yang biasa dilakukan? Karena kalau Pak Petrus berkata, semenjak menjadi pengacara 1987 kalau saya tidak salah, hingga saat ini baru pertama kalinya dijamu makan siang oleh pihak kejaksaan. Jadi begini ya, soal makan siang itu, ketika kami tiba jam 10 di kejaksaan, ya, jaksa peneliti melakukan penelitian terhadap tersangka. Lalu sudah ya kira-kira 30 menit selesai, kami dikasih minum teh. Tetapi diselingi dengan acara sholat Jumat. Kami yang tidak sholat, jadi saya, Pak Prastio, dan pengacara Haposan, dan Santrawan, kami tunggu di ruang P21. Jadi sudah menunggu sampai jam 13.20. Kemudian pas selesai sholat, Pak Napoleon bergabung dan kami disajikan nasi soto Betawi. Yang saya unggah bahwa baru pertama kali P21 itu memang karena pas P21 pengalaman saya itu sangat singkat. Tetapi mengapa ketika di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu menjadi lama? Karena ada 3 tersangka. 2 tersangka menjadi tahanan kejaksaan karena mungkin pihak kejaksaan masih menyiapkan administrasinya. Sementara untuk tersangka Prastio kan tidak ditahan kejaksaan, dia ditahan dalam perkara lain. Mengenai makan siang itu, pengalaman saya ketika kami mendampingi para tersangka, baik di kejaksaan atau kepolisian atau di KPK, memang hal biasa disiapkan makan siang atau makan malam kalau memang pemeriksaannya sampai malam. Tetapi ini menjadi viral karena orang menekan ada perlakuan istimewa, padahal ya memang sudah jam makan siang, karena kami dari jam 10 sudah mau ke jam 2 kan, sampai pemeriksaan selesai. Betul.
Pak Petrus. Pak Kajari baru bergabung itu pas kami mau pamit gitu loh. Iya, kalau ini merupakan hal biasa, normal. Tapi apa yang membuat Pak Petrus kemudian berkata dalam unggahannya, ini baru pertama kalinya nih sepanjang menjadi pengacara kemudian dapatkan jamuan seperti ini. Berarti kan... Jadi begini, yang saya unggah bahwa baru pertama kali itu dalam sesi P21. Tetapi untuk jamuan atau makan siang atau makan malam itu, setiap tersangka yang kalau dibuatkan BAP. Jadi pengalaman saya, kalau P21 itu tidak lama. Hari Jumat itu menjadi lama, karena apa? Ada 3 tersangka diselingi sholat Jumat. Dan sudah jam 13.20 atau 13 mau jam 2. Dari pihak kantin kami disodorin makan. Baik. Yang membuat saya mengunggah itu kan, saya mau berterima kasih karena ya memang kami diberi makan. Tidak kelihatan apa-apa gitu loh. Baik. Makan siang yang kemarin didapatkan oleh Pak Petrus dan juga para tersangka ini kalau kita lihat dalam foto termasuk mewah, Pak. Apakah ini juga merupakan hal yang biasa saja? Begini, kalau untuk acara-acara BAP kami diberi makan siang. Tapi mengapa kami duduk di meja oval itu? Karena memang ruangan P21 itu kan mejanya untuk tanya jawab itu kan disekat. Tapi di sebelahnya kan ada meja oval dan ada kursi. Ketika kami disajikan teh, kopi juga, memang kami minum di situ. Begitu makanan datang jam 1:30, ya karena kami duduk di situ kami makan gitu loh. Baik, Pak, ini juga ada satu hal lagi yang menjadi pertanyaan masyarakat. Karena 2 tersangka ini datang ke sana menggunakan seragam polisi, Pak. Begini, itu salah deh informasinya. Ketika mereka dari Bareskrim, itu berseragam tahap Bareskrim. Ketika mereka sudah selesai P21 penelitian, kan sudah berganti menjadi tahap kejaksaan. Ya toh? Lalu kan sudah berganti ke istana kejaksaan, Pak Prastio dan Pak Napoleon itu pakai baju ganti toh, baju dinasnya. Ketika selesai makan, baru kami mau pulang, disodorkan baju tahanan dan mereka berganti memakai baju tahanan. Baik, kita juga minta tanggapan dari Mas Boyamin. Mas Boyamin bagaimana melihat ini? Ini hal yang biasa, SOP, atau merupakan memang jamuan spesial, treatment khusus ini Mas Boyamin melihatnya? Ya, begini. Pertama saya harus menyampaikan terima kasih kepada Pak Petrus atas unggahannya ini. Mudah-mudahan semua tersangka yang P21, baik yang jenderal maupun yang pencopet atau ya katakanlah pencuri kecil-kecilan itu nanti akan dijamu makan. Biar adil aja, saya posisinya positif aja ini Putri. Jadi mudah-mudahan nanti semua tersangka yang P21 juga dijamu makan di kejaksaan negeri manapun, gitu, baik di Solo, di NTT, di Papua atau di Sumatera, begitu mudah-mudahan ini dijamu semua. Dan itu saya sih senang-senang aja sih sebenarnya, karena apapun itu kalau memang katanya Pak Anang itu ini kan ada anggarannya begitu kan, gitu kan. Jadi ya memang manusiawi sebenarnya kalau memang datang dijamu makan itu kan lebih senang. Artinya rasa keadilan dan rasa kemanusiaan ini beriringan gitu loh. Iya. Jadi saya terima kasih aja kepada Pak Petrus. Itu satu. Berikutnya adalah apapun prosesnya, ini kan ada masalah juga. Pak Anam itu pernah didatangi pengacaranya Joko Chandra, yaitu Bu Anita. Bahkan 2 kali Bu Anita Kolopaking itu mendatangi. Jadi kesan bahwa ini ada sesuatu yang beban terhadap Kajari Pak Anam itu, bagi saya itu jelas warna itu. Sehingga dalam konteks apapun, meskipun tadi katanya Pak Petrus itu kan gabungnya belakangan, tapi bahwa jamuan makan siang itu saya yakin itu ada instruksi dari Pak Kajari untuk memberikan makan siang dan menjamu. Dan itu apalagi dalam posisi yang ini corona. Dari foto Pak Petrus itu tidak ada social distancing itu segala macam. Padahal itu kan tadinya ada sekatnya. Kan? Bolehlah kita kira makan, tapi yang social distancing misalnya. Tapi nampak ini kan kemudian ketika tidak ada dan meja oval seperti jamuan dan ada jajan pasar itu nyata itu dipersiapkan. Beda kalau tapi tiba-tiba tadi, ini karena kemudian ada jembatan terus harus ada makan siang ya berarti soto-soto aja gitu loh. Tidak apapun konteksnya di foto itu jelas jamuan kalau itu. Jadi
itu sih pada posisi istilah aku Pak Anang itu Kajari itu tidak ada masalah sebelumnya terkait dengan Joko Chandra karena didatangi dan kemudian itu dijadikan juga pengawasan meskipun katanya tidak terbukti, tapi setidaknya saya tahu persis itu bahwa Pak Anang tidak melaporkan kejadian itu pada atasannya, didatangi lawyer-lawyer itu gitu. Jadi saya posisinya kemarin ya agaklah memaklumi tidak terlalu ngejar itu karena posisi-posisi yang lebih tinggi, lebih besar kasusnya lebih dituntaskan harus lebih jadi fokus utama, jadi tidak fokus kecil sebenarnya itu. Dan ketika saya ingin memahamkan kepada masyarakat kita, saya selaku kuasa hukumnya Pak Antasari Azhar pada tahun 2009 sampai itu lawyer-lawyer senior, tapi habis itu tahun 2012 gantian saya sampai beliau dapat gerasi itu. Beliau bercerita ketika dia tahap penyerahan tahap 2 setelah P21 ini, dia hanya biasa disiapkan di ruangan jaksa penuntut umum, tidak ditemui oleh kajarinya, dan kemudian juga tidak beri jamuan makan. Padahal Pak Antasari Azhar itu adalah senior jaksa, pernah jadi Kajati, dan juga berangkat jadi ketua KPK itu juga dalam rangka penugasan dari Kejaksaan Agung. Ketika beliau tahap 2 itu sama sekali, menurut Pak Antasari pernah mengeluh kepada saya tidak dihormati sama sekali, bahkan kajarinya aja tidak berani menemui, ketakutan gitu waktu itu kan itu. Jadi ini sama-sama Kejari Jakarta Selatan, hal yang berbeda ketika Pak Antasari Azhar yang menurut kita hormati dan pada posisi apapun jadi ketua KPK, soal dia kena pidana itu sama aja dengan Pak Napoleon ini apapun P21 begitu. Pak Antasari tidak dijamu dan hanya cukup ke jaksa penuntut umum dan pulang gitu kan. Dan ini juga terkait apapun kalau memang ada anggarannya, itu anggaran untuk penyidikan korupsi yang ada di kejaksaan, artinya yang menyidik kejaksaan gitu loh. Jadi tolonglah Pak Anang itu ngomong aja bahwa ini saya pengen menghormati dan jamu, itu aja lah, jangan tambah-tambahi bahwa ini ada anggaran segala macam. Anggaran itu hanya penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap tersangka yang diperiksa seperti kata Pak Petrus tadi gitu loh. Jadi ini tenangkanlah masyarakat bahwa ini saya kasihan karena ketendang Jumat, kami memang tidak siap seperti yang dikatakan Pak Petrus tadi. Mestinya kan proses administrasi ini setengah jam selesai, jam 10 maksimal selesai, jam 11 selesai, dan kemudian dibawa kembali ke baris selesai gitu ya. Sehingga tidak ketendang Jumatan dan sampai jam 2. Ini apapun keteledoran, kekurang siapan dari Kejaksaan Negeri dalam rangka menerima P21 tahap 2. Apalagi saya tahu persis itu rencana penyerahan tahap 2 ini hari Selasa, tapi kemudian diurungkan sehingga hari Kamis. Jadi jaksa sebenarnya bisa menyiapkan surat penahanan dan segala macam itu nggak sampai perlu setengah jam sebenarnya itu loh. Jadi tolonglah ini Pak Kajarinya mohon maaf, dan kalau perlu memang saya menyarankan kepada Kejaksaan Agung udahlah dievaluasi aja lah. Baik Mas Boyamin. Karena nampak beban psikologis bagi Pak Anang ini. Baik Mas Boyamin. Bang Terry, kita punya pembanding kasus yang diceritakan oleh Mas Boyamin. Apa yang terjadi dengan Pak Antasari Azhar, kemudian sekarang yang kita dapati dari pelimpahan berkas saat kemudian ada 2 jenderal di situ, begitu berbeda perlakuannya. Artinya ada treatment khusus dong di sini. Saya ini jujur sedih, prihatin ya, energi anak bangsa dipakai untuk membicarakan hal-hal yang seperti ini, bukannya tidak substansial, tapi saya rasa banyak hal yang lebih penting untuk itu. Saya juga berharap yang masalah seperti ini tidak perlu dibesar-besarkan dan menjadi polemik. Saya ingin luruskan, tadi juga sebelum ke sini saya bertanya dengan teman-teman yang ada di Kejaksaan, termasuk Pak Kapus Penkum, itu bagaimana sih duduk ceritanya. Jadi kan kalau topiknya jamuan jaksa untuk para jenderal tersangka kasus Joko Chandra. Seolah-olah kok tumben-tumbenan jaksa baik banget. Kok dilakukan perjamuan yang seperti itu. Kemudian equality before the law-nya di mana? Due process of law-nya hadir apa tidak? Kemudian SOP-nya kejaksaan ini ada nggak begini, atau sebenarnya ada pelanggaran kode etik atau tidak? Saya ingin sampaikan diksinya yang nggak pas. Apa iya itu namanya jamuan? Saya hanya melihat masalahnya ini hanya karena ada meja oval, seolah-olah meja makan. Padahal meja oval itu bukan meja makan. Datang ke kejaksaan sana itu, ya lihat itu adalah ruangnya Kasipitsus. Namanya ruang pemeriksaan Kasipitsus. Wah, kalau yang sana bilang ruang P21. Di situ sebenarnya bukan meja makan di situ, ruang kerja dipakai untuk aktivitas penyidikan. Tapi kebetulan dipakai pada saat kemarin untuk memberi makan, bukan menjamul. Untuk memberi makan. Kenapa? Karena mereka datang jam 10, ya kan?
Karena sesuatu hal ternyata haruslah lewat sholat Jumat. Ya, atau mungkin karena yang datang tersangkanya para jenderal, sehingga kemudian dikasih makan, tapi Makanya dijamu, kalau saya ini kan seperti mantan itu. pengacara, di polisi juga dikasih makan, di KPK juga dikasih makan. Tapi seperti itu, Masalahnya di mana? Itu lihat nggak yang dikasih apa? Itu kan kalau kita lihat in detail, itu soto Betawi plus aqua. Nah, Mbak kalau dikasih nasi kotak itu Mbak Putri, biasanya lebih mewah daripada itu. Nah, kebetulan di tempat-tempat lain ya nggak ada meja oval. Jadi makannya begini dibilang ya itu diberi makan. Di sini karena seolah-olah diletakkan di dalam suatu meja yang seperti itu dibilang namanya perjamuan dan dihidangkan dengan baik. Ini ingin saya klarifikasi dan clearance seperti itu yang pertama. Baik, kita berhenti di poin pertama dulu, Bang Terry. Nanti saya akan kasih kesempatan untuk poin-poin berikutnya. Kita akan jeda sejenak, kami akan segera kembali.